paling kecil 11,6 ya. Coba kita starter. Oh, ini udah nyala. Dan kondisi akinya terus naik. Itu tandanya pengisian akinya udah mulai ngisi. Selamat pagi rekan-rekan semua. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang tanda-tanda kenapa starter mobil itu susah. Yang pertama, pastikan dulu di posisi aki, kepala akinya ini kanan kiri tidak ada jamur yang putih-putih itu. Untuk pertama kali yang dicek itu kalau kita starter mobil nggak bisa, pastikan ini tidak ada jamur. Terus pastikan kanan kiri baut yang nempel di sini itu rapat, nggak kendor. Biasanya kalau kendor itu starter juga nggak nyala atau malah cenderung susah starter. Yang kedua, pastikan aki dalam kondisi bagus. Maksudnya kondisi bagus itu dia masih bisa menyimpan arus dengan bagus dan tidak ada penurunan arus yang signifikan. Nah, ketiga, pastikan arus di mobil itu minimal, kalau nggak salah itu minimal 11,8 itu bisa starter untuk mobil saya ini. Terus gimana cara ngeceknya? Pakai multitester. Ini kalau saya pasang di sini itu voltmeter ya. Ini jadi umpama kita coba buka starter gitu, nah di sini kan udah kelihatan nih. Jadi harusnya langsung bisa starter. Terus yang berikutnya, pastikan dinamo starter mobilnya itu dalam kondisi baik. Pernah nggak sih ngalamin ketika di starter itu malah cetek-cetek doang atau berat? Itu bisa juga kalau akinya bagus, semua kondisi bagus, itu dinamo starternya, kalau nggak bendiknya. Dinamo starter itu yang ini, tunjuk kelihatan nggak ya? Ini yang sebelah sini nih, ini dinamo starter. Ini harus kondisi bagus. Terus yang selanjutnya, aki udah dinamo starter. Nah, kalau aki hubungannya sama dinamo pengisian ya. Saya sudah pernah bikin videonya cara ngecek dinamo pengisian akinya, itu posisinya. Itu harus kondisi ngisi ini si aki. Nah, untuk cara ngecek aki itu kalau nggak salah itu kalau yang merek GS itu ada tanda-tandanya, yang sini tuh biru, merah, sama apa gitu. Pokoknya kalau yang biru itu masih bagus. Kalau saya cenderung pakai multitester sih, ngecek voltasenya kanan kiri, ngecek voltasenya masih berapa. Terus paling itu. Nah, ketika semuanya ini kondisi bagus nih, prima, tapi tetap aja nggak bisa di starter, berarti ada kemungkinan lain ada di bagian sistem pengapian gitu. Pastikan di sistem pengapian itu kondisinya normal. Oh iya, bagi yang ngalamin kondisi pas mobil panas tapi malah susah di starter, biasanya itu di posisi koilnya ini. Kalau kondisi panas banget, udah jalan lama gitu, cuma kalau ketika berhenti malah di starter susah, itu biasanya koilnya ini udah bermasalah. Jadi bisa dipastikan, kalau menurut saya mending ganti koilnya gitu. Untuk tanda-tanda koil saya juga udah bikin videonya, nanti tak kasih di rekomendasi atas. Itu pokoknya kalau starter susah itu pokoknya dicek dulu, ini akinya tidak ada jamur, terus kekencangan bautnya ini harus rapat. Kedua, cek voltase. Ketiga, untuk voltase akinya. Terakhir baru ngecek dinamo starternya ini kondisinya bagus atau enggak.
itu. Nah, kita aja coba. Ini kondisi di starter ya. Ini kondisi aki voltasenya 12,6. Ini kondisi pagi, kita coba. Nih 11. Nah, ini paling kecil 11,6 ya. Coba kita starter. Oh, ini udah nyala. Dan kondisi akinya terus naik. Itu tandanya pengisian akinya udah mulai ngisi. Terus yang di speedometer tidak ada tanda alarm merah yang tandanya kalau pengisian tidak bekerja dengan baik. Ini kondisi pagi ya. Saya kira itu aja untuk tanda-tanda tanda-tanda kenapa mobil susah di starter. Lah, apalagi mobil yang jarang dipakai itu emang malah kadang kondisi akinya itu cepat rusak sih, karena dia tidak mengisi. Terus apalagi setrumnya udah mulai turun, dia akan makan terus dan malah bikin akinya ini cepat rusak. Kalau untuk dinamo starter biasanya teman-teman ada yang ngasih relay. Nah, untuk cara pasang relaynya seperti apa nanti kita bikin video yang selanjutnya untuk nambah relay di dinamo starter. Itu silahkan kalau teman-teman punya pengalaman yang lain, kenapa ada pengalaman apa tentang kondisi mobil yang susah di starter pada saat pagi hari atau awal starter kenapa susah, terus kenapa. Nah, pokoknya kalau panas starter nggak bisa itu pokoknya saya cenderung ke koilnya udah lemah atau malah cenderung rusak. Masalahnya saya juga pernah ngalamin sendiri sih, itu ketika perjalanan jauh gitu malah panas, harusnya malah lebih ringan, malah dia nggak bisa starter. Oke, itu ya Om ya. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke rekan-rekan semua kalau video ini bermanfaat. Terima kasih.